الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي اشرح لي صدري ويسر li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan di antara nikmat yang paling besar ialah nikmat Islam. Karena dengan nikmat Islam ini insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, akhlak, maka patut bagi seorang muslim untuk meneladani Nabi SAW. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Heru yang tadi sudah membacakan tilawah. Alhamdulillah, Masya Allah, insya Allah itu menjadi perundangan bagi kita sekalian. Untuk kemudian kita juga mengawali, karena memang mengawali pembahasan Al-Quran itu memang yang terbaik juga adalah memulai dengan bacaan tilawah. Terima kasih Pak Heru, dan terima kasih juga Mbak Faiza yang sudah menjadi moderator atau mendampingi saya pada pertemuan kali ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas pembahasan di dalam ayat 203 hingga di ayat yang ke-206. Baik. Memang untuk mempelajari Al-Quran itu, ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita SAW, itu Al-Quran akan menjadi sesuai dengan apa yang Allah maksudkan itu apabila kita menjalankan fungsi-fungsi daripada Al-Quran. Maka memang yang kita akan bahas pada hari ini di ayat yang ke-203 ataupun 206, sedikitnya dari keterbatasan ilmu yang saya miliki, insya Allah kita akan membuka sedikit ataupun beberapa poin agar kita memahami fungsi Al-Quran dan kita bisa menjalankan nantinya. Baik, untuk poin pertama di ayat yang ke-203 tadi sudah dibacakan oleh Pak Heru. Ya. Ayo, langsung ke ini Mbak, slide-nya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Jadi lafaz ayat yang dimaksudkan pada ayat ini, para mufassir menyebutkan ini dimaksud dengan mukjizat. Yang dimaksud dengan mukjizat. Musyrikin Mekah itu banyak meminta kepada Nabi untuk menunjukkan mukjizat kepada mereka. Memang ada sebagian mukjizat yang sudah Nabi tunjukkan kepada mereka, tapi tidak semuanya yang mereka minta itu Nabi bisa kemudian keluarkan. Nabi kemudian bisa tunjukkan. Mengapa demikian? Karena mukjizat itu merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu terjadi kepada para nabi. Sebagaimana yang terjadi kepada para nabi sebelumnya, Nabi Musa, ketika tongkat itu berubah menjadi ular, ataupun tongkat itu menjadi wasilah terbelahnya lautan, itu bukan terjadi atas dasar kekuasaannya Nabi Musa. Begitu pula dengan Nabi Soleh. Nabi Soleh yang di dalam kisahnya itu, orang-orang yang sebelum itu ataupun kaumnya di waktu itu meminta untuk dikeluarkan unta dari dalam batu.
Ketika kemudian dikeluarkan unta itu untuk ditampakkan ataupun ditunjukkan kepada umatnya, itu bukan karena kodratnya, bukan karena kekuasaan ataupun bukan karena kekuatannya Nabi Soleh, akan tetapi itu karena kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mereka minta di sini, mereka minta agar supaya Nabi itu menunjukkan mukjizat kepada mereka. Memang ada beberapa yang mereka minta. Di antaranya, sebagaimana yang kita tahu, ada kisahnya Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah. Ketika mereka duduk di pinggiran Ka'bah atau di sekitaran Ka'bah lah, kemudian mereka mengutus satu orang. Orang itu kemudian mereka utus kepada Nabi, dan ketika Nabi untuk diundang, jadi Nabi ini untuk diundang kepada mereka. Ketika Nabi kemudian telah sampai kepada mereka, telah datang kepada mereka, mereka katakan, kami akan beriman, kami akan mengikutimu apabila kau itu melakukan apa yang kami minta. Ini permintaan mukjizat. Di antaranya yang mereka minta adalah mereka menginginkan apabila gunung itu, ada gunung yang di sekitaran Mekah itu dipindahkan. Dan nanti tempat yang dipindahkan gunung itu menjadi tanah yang subur untuk pertanian. Ini mereka minta kepada Nabi. Bahkan mereka juga meminta, di antara mereka itu meminta untuk angin itu bisa dikendalikan oleh Nabi. Sehingga mereka bisa melakukan perjalanan ke negeri Syam. Karena memang kebiasaan mereka kan melakukan perjalanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin. Bahkan juga ada yang meminta tentang mukjizat. Mereka katakan begini, kalau engkau betul Nabi, hidupkan kembali nenek moyang kami, agar kami akan bertanya kepada nenek moyang kami itu bahwa engkau benar-benar seorang Nabi. Ini permintaan-permintaan yang mereka minta. Sebenarnya di dalam Quran surat Al-Baqarah, di ayat keberapa itu saya lupa, Allah telah menegur para sahabat. Yang mana secara umum, para sahabat itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berlaku ataupun bersikap sebagaimana Bani Israel menyikapi Nabi yang diutus untuk mereka, yaitu Nabi Musa. Banyak bertanya, banyak meminta sesuatu yang sebenarnya justru itu menjauhkan mereka dari keimanan. Jadi yang kita bahas di sini atau yang menjadi pembahasan di sini adalah permintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditunjukkan mukjizat. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di ayat ini sebagai lanjutannya, Qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Allah kemudian menyuruh kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Jadi Rasulullah itu disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka bahwa urusan mukjizat itu bukan urusan ataupun kekuasaannya Nabi. Mukjizat itu merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menarik makna ayat yang ada di dalam ayat ini itu adalah makna mukjizat. Kalau kita tarik dalam makna Al-Quran, dia juga akan sama. Jadi para mufassir menyebutkan ayat ini adalah mukjizat. Kalau kita tarik makna ayat ini adalah Al-Quran, maka juga penafsirannya seperti ini. Jadi dalam masalah Al-Quran, Al-Quran kan juga mukjizat. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW, maka turunnya Al-Quran itu bukan karena keinginannya Nabi. Dan bukan karena pemilihannya malaikat Jibril. Jadi ketika turun wahyu yang pertama misalnya di dalam Quran surat Al-Alaq itu yang pertama kali, ketika itu Nabi SAW ditemui oleh malaikat Jibril di atas Gua Hira dengan menyampaikan 5 ayat yang pertama di dalam Quran surat Al-Alaq itu malaikat Jibril mengambil dari atas bukan berdasarkan kemauannya. Bukan dia pilih, oh ini yang saya pilih, kemudian ini yang saya bawa. Bukan seperti itu.
Akan tetapi Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa 5 ayat pertama di dalam Quran surat Al-Alaq ini untuk disampaikan kepada Nabi. Begitu juga ketika Nabi menerimanya, itu bukan karena permintaannya Nabi kepada malaikat Jibril. Tapi Nabi memang rela harus menerima dengan tidak ada permintaan. Jadi bukan karena permintaannya Nabi, ataupun bukan karena pemilihannya Nabi dalam penurunan ayat Al-Quran. Makanya dalam masalah turunan Al-Quran, dalam masalah turunannya ataupun dalam masalah mushafnya, urutan turun dan urutan kitab, kalau dalam urutan turun kan Al-Alaq yang pertama, kemudian yang kedua adalah yang kalau misalnya urutan kitab itu kan Al-Fatihah yang pertama. Kalau dalam urutan turun kan yang pertama Al-Alaq. Dalam masalah urutan turun ataupun dalam masalah urutan kitab, itu semuanya atas pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sampai Al-Alaq yang turun pertama? Itu karena memang Allah yang pilihkan. Dan kemudian yang ketika dibaca dalam mushaf yang pertama adalah Al-Fatihah dan setelahnya ada Al-Baqarah dan seterusnya, itu bukan karena Nabi yang menyusunnya, tapi itu Allah yang menyusunnya juga dengan memberikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam masalah mukjizat, karena memang Al-Quran juga ini mukjizat, itu merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada satu kelemahan daripada orang-orang musyrikin ini. Mereka itu baru mau beriman apabila melihatnya, apabila kalau sudah melihatnya. Ini ada di dalam Quran surat At-Takatsur. Ada 3. Ada ainul yaqin, ada ilmul yaqin, kemudian ada haqqul yaqin. Kalau haqqul yaqin itu ada di dalam Quran surat Al-Haqqah. Sifatnya orang-orang musyrikin yang Allah tuangkan di dalam Quran surat Al-A'raf di ayat ke-203 ini, itu sifatnya ainul yaqin. Dan ainul yaqin itu ataupun ainul yaqin ini lebih condong kepada para penghuni neraka. Apa itu ainul yaqin? Itu orang yang baru melihat secara zahir, kemudian mereka baru mau beriman. Di dalam aliran keyakinan, ada yang memiliki keyakinan seperti ini. Namanya keyakinan saintisme. Pokoknya apa yang bisa diindrai, itu yang baru bisa diyakini. Kalau tidak bisa diindrai sebagaimana neraka, sebagaimana surga, sebagaimana malaikat, sebagaimana nabi, dan juga Allah, maka mereka tidak meyakininya ataupun tidak mengimaninya. Mereka itu baru mengimani kalau mereka itu mengindrainya, entah dengan pendengaran, penciuman, ataupun penglihatan, dan seterusnya. Gini. Kemudian, kalau ilmu yaqin, itu keyakinan yang didasarkan akan ilmu. Dia dapat informasinya. Kalau misalnya di Gorontalo itu ada menaranya, ada menara yang panjangnya ataupun tingginya sekitar 20 meter ataupun 30 meter. Walaupun dia belum melihatnya, tapi dia sudah mendengarnya daripada orang yang dia percaya. Ini merupakan berita yang yang membawanya sudah terpercaya dan juga beritanya juga relevan dan sebagainya, maka dia sudah mengimaninya, walaupun sudah mempercayainya, walaupun memang dia belum melihatnya. Ini ilmu yakin, dan ilmu yakin ini merupakan sifat daripada orang-orang yang beriman. Walaupun memang orang-orang beriman di hari ini tidak melihat Nabi, kita kemudian tidak melihat Allah, kita kemudian tidak melihat para malaikat, kita kemudian tidak melihat surga ataupun neraka, tapi kemudian kita mengimani apa-apa yang ada di dalam, yang disebutkan di dalam Al-Quran, walaupun kita belum melihatnya. Ini insya Allah kita dimasukkan sebagai orang-orang yang beriman dan dimatikan dalam kondisi orang-orang yang memiliki keimanan. Dan ainul yakin ini sifatnya juga sebagaimana sifat binatang. Saya bukan menyebutkan ataupun merendahkan ini ya. Tapi ini memang penyebutannya sebagai penyebutan atau sifat yang dimiliki oleh binatang. Misalnya dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan itu ada kebakaran. Orang-orang yang
memiliki ilmu yakin apabila disebutkan kepada mereka ada kebakaran. Walaupun mereka belum melihat api, maka mereka akan langsung menyelamatkan diri dan keluar dari gedung ataupun ruangan itu. Tapi kalau ainul yakin, mereka baru mau keluar apabila melihatnya. Itu sebagaimana kucing. Jadi kalau misalnya dalam satu ruangan itu ada kucing, ada ayam, kemudian ada kambing, ada hewan lah, dan kemudian ada manusia. Ketika disebutkan ada kebakaran, maka manusia yang pertama kali akan keluar, sekalipun mereka belum melihatnya. Kucing itu tidak akan keluar. Kambing juga itu tidak akan keluar. Nanti kalau sudah dia lihat api yang akan membahayakan dirinya, baru kemudian dia keluar. Ini sifatnya orang-orang, sifatnya binatang. Yang demikian juga sifat-sifat orang yang Allah sebutkan di dalam ayat 203 ini. Mereka baru mau beriman apabila mau ditunjukkan mukjizat. Padahal sama saja. Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah juga disebutkan permintaan yang mereka minta ini sama sebagaimana permintaan orang-orang terdahulu. Bukankah kaumnya Nabi Saleh meminta mukjizat? Bukankah kaumnya Nabi Musa juga meminta mukjizat? Bukankah kaumnya Nabi Ibrahim juga melihat mukjizat? Dan para nabi-nabi sebelumnya itu melihat mukjizat dari para nabi mereka. Tapi mereka sama saja, tidak mau beriman. Ini. Jadi sebenarnya ketika permintaan ini mereka tujukan kepada Nabi, ini menunjukkan ketidak ada imanannya mereka di dalam dirinya mereka. Jadi tidak ada iman yang lahir pada diri mereka. Kalau hakul yakin, tadi kita sudah bahas ainul yakin, ilmal yakin, dan hakul yakin. Kalau hakul yakin itu seseorang yang telah melihat, sudah ada pengalaman tentang itu, dan dia memiliki ilmu terkait dengan masalah itu. Jadi dia gabungan antara ainul yakin dan gabungan antara ainul yakin dengan ilmal yakin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza basairu mir rabbikum." Al-Qur'an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadza basairu. Basairu itu dari kata absara. Absara itu artinya mata hati. Jadi Nabi SAW untuk disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menarik perhatian mereka kepada Al-Qur'an. Menarik perhatian karena mereka meminta mukjizat, maka Rasulullah itu meminta untuk ditampakkan mukjizat, maka Rasulullah itu menarik perhatian mereka kepada Al-Qur'an. Karena kenapa? Al-Qur'an juga merupakan bagian daripada mukjizat, dan mukjizat yang pemberlakuannya tetap sifatnya mukjizat sampai hari ini hanyalah Al-Qur'an. Kenapa demikian? Kalau kita dapati hari ini masih ada tongkatnya di Nabi Musa, itu sudah jadi tongkat kayu biasa. Kalau kita dapati hari ini ada kapalnya Nabi Nuh, itu sudah kapal sebagaimana kapal biasa yang terbuat dari kayu dan seterusnya. Tapi Al-Qur'an ini mukjizat yang sifatnya akan tetap menjadi mukjizat sampai kapanpun. Maka mereka ditarik perhatiannya untuk kembali kepada Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran ini merupakan bagian daripada mukjizat, dan Al-Quran ini juga mukjizat yang paling besar yang mampu membuka basair, menjadi bukti yang nyata membuka hatinya mereka. Membuka hati mereka untuk apa? Menerima kebenaran. Menerima kebenaran. Basair itu dia lebih kepada mata hati. Dia lebih kepada hati. Jadi ada ro'a, kemudian ada nazar, kemudian ada absar. Kalau nazar itu melihat secara observasi. Seperti orang nazar dalam masalah pernikahan kan. Misalnya ada seorang laki-laki ingin nazar kepada perempuan. Maka dia melakukan perkenalan dulu, nazarnya dulu. Dia bicara secara langsung, tapi bukan pacaran. Ini bukan pacaran, bukan sebagaimana saya Ustadz, nazar Ustadz. Selama 2 tahun Ustadz. Itu bukan nazar namanya. Itu kemaksiatan namanya. Jadi nazar itu observasi, bicara secara langsung. Kalau misalnya dalam posisi sebelum pernikahan, bicara selama 30 menit, bertanya tentang
keadaannya ataupun sebelumnya tinggal di mana dan seterusnya lah. Nah, itu dalam masalah pernikahan. Kalau dalam sisi yang lain, nazar itu seperti kita melihat pohon kelapa. Pohon kelapa ini kayaknya tinggi, kemudian buahnya hijau, daunnya itu punya seperti apa ya? Tidak berbeda dengan daun mangga. Itu nazar. Jadi melihat dengan mata yang zahir, observasi. Ada ro'ay. Kalau ro'ay itu dia penglihatan bisa tanpa mata, boleh juga tanpa menggunakan mata. Tapi penglihatan ro'ay ini lebih kepada ilmu. Contohnya apa? Ada di dalam Quran surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kau tidak memperhatikan bagaimana tentara bergajah? Ini kan ayat turun kepada Nabi. Tapi Nabi disuruh untuk melihat tentara bergajah. Sedangkan Nabi itu lahir di saat ataupun di tahun tentara bergajah itu Allah azab. Bagaimana kemudian Nabi bisa melihat? Jadi yang dimaksudkan dengan ro'ay itu melihat dengan ilmu. Melihat dengan ilmu dan bukan melihat secara zahir saja. Ada yang melihat secara zahir, ada juga yang melihat dengan tidak zahir, akan tetapi dilihat dengan makna ilmu. Kalau absara itu, ini absara itu penglihatan dengan hati. Jadi bukan penglihatan dengan mata, tapi dengan hati. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim." Sesungguhnya Allah telah mengunci, menutup hati mereka, kemudian pendengaran mereka, wa ala absarihim, yaitu penglihatan mereka. Bukan menutup dengan zahir, bukan Allah butakan mata mereka, bukan dijadikan katarak. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan wa ala absarihim di dalam ayat ini yaitu mata hati mereka ditutup dari kebenaran. Bukan mata zahirnya mereka, tapi mata hatinya mereka tidak mampu lagi melihat mana yang benar dan mana yang keliru. Maka di ayat ini Allah menyebutkan Al-Quran itu kalau hanya sekedar ingin membuka kebenaran, tidak perlu meminta mukjizat yang lain kepada orang-orang musyrikin ini disampaikan. Cukup kau itu kembali saja kepada Al-Quran. Kau pelajari Al-Quran, kau tadabburi Al-Quran, kau akan bisa mendapatkan kebenaran yang kau inginkan. Makanya disebut dengan kenyataan, mengambil kenyataan, sesuatu yang nyata, yang bisa membuka hati. Hadza basairu mir rabbikum. Ini merupakan sesuatu yang nyata yang mampu membuka hati menuju kepada kebenaran mir rabbikum dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu untuk kemudian kita mencari-cari hal yang lain. Kenapa Allah? Kenapa Nabi tidak rubah begini saja? Kenapa ini begini saja? Tidak. Kembali saja kepada Al-Qur'an. Kemudian fungsi Al-Qur'an selain disebutkan tadi sebagai basair, wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Dan Al-Quran itu merupakan petunjuk. Dan juga rahmat. Nah, jadi wahudaw. Quran itu sudah sumber ilmu. Sudah sumber ilmu itu. Jadi kalau dalam masalah dakwah, dakwah itu adalah dakwah yang disandarkan atau dimulai dengan Al-Quran. Dakwah itu adalah dakwah yang dikembalikan pada Al-Quran maupun hadis. Jadi itu harusnya kita sebagai kembali kepada saya menyampaikan sesuatu itu berdasarkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran sebagaimana juga disebutkan di dalam ayat ini, wahuda, dia merupakan petunjuk. Petunjuk. Sudah kalau disebut petunjuk ini seperti maps. Orang kalau tidak pegang maps, kalau misalnya seperti ada orang mau ke Gorontalo, dia tidak pegang maps. Walaupun maps ini kadang bikin salah kan. Ada jalan yang sebenarnya jalan utama dibuat putar jalan kecil. Nah, ini maps. Cuman kita ambil ini saja, kiasannya saja. Jadi kalau sebagaimana maps, kita kadang membutuhkan maps itu pada satu tempat yang kita tidak tahu tempat tersebut. Gitu. Begitu juga dengan Al-Quran. Karena kita tidak tahu dunia ini, kita harus mau kemana dan tujuannya seperti apa. Untuk kemudian kita tahu tujuannya dan kemana kita setelahnya, maka kita harus mempelajari Al-Quran supaya kemudian kita mendapatkan petunjuk. Tidak ada cara untuk kemudian kita mendapatkan petunjuk kecuali kita mempelajari Al-Quran. Karena itu yang Allah tekankan di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang kedua.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa itu sudahlah dekat dia pasti dengan Al-Qur'an. Apa keuntungan daripada orang bertakwa? Allah berfirman, innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan kemenangan dan seterusnya yang Allah akan berikan mereka di dalam surga. Kemudian warahmah, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Dekat di sini bukan hanya mendekatkan diri secara zahir, tapi sampai kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Liqaumi yu'minun. Rahmat bagi orang-orang yang mau beriman. Jadi liqaumi yu'minun itu, yu'minun dimaksudkan pada ayat ini adalah orang-orang yang mau beriman, mau menginginkan kebenaran. Gitu. Kemudian ada di sini saya ada poin yang juga satu di sini saya tulis, penolakan Yahudi karena mengerti ini. Yahudi itu kan mereka itu tahu kebenaran dan dasar mereka mengetahui kebenaran itu dari kitabnya mereka, itu Taurat. Makanya mereka itu disebut di dalam Quran surat Al-Fatihah sebagai ghairil maghdubi. Ada juga di dalam Quran surat Al-Imran, saya lupa ayatnya. Mereka disebutkan mereka itu mengetahui kebenaran, kemudian mereka menolaknya. Lihat. Mereka itu tahu kebenaran, kemudian mereka menolaknya. Kita di hari ini, kita tidak pernah mengetahui kebenaran, lantas kemudian kita menolak kebenaran tersebut. Dan ada juga penyebutan sihir dengan kehendak. Nah, sihir itu dengan kehendak. Apa maknanya? Mukjizat itu tidak ada persiapannya. Jadi tidak ada itu Nabi Musa pegang tongkat, kemudian dia katakan, sudah saya punya tongkat. Kemudian Nabi Ibrahim sudah diumumkan, dia akan dibakar, lantas dia katakan, sudah saya kebal api. Tidak ada begitu. Jadi mukjizat itu tanpa ada persiapan dan tidak diketahui oleh para nabi. Maka kalau ada hari ini yang mengatakan, saya punya, begitupun dengan makna karomah. Kalau misalnya ada orang hari ini mengatakan, saya punya karomah dengan dalil Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu pegang atau simpan tongkatnya, saya juga punya tongkat. Kalau Nabi Ibrahim itu bisa kemudian dingin dari api, maka juga dia bisa dingin dari api. Ini keliru. Karena mukjizat ataupun karomah itu tidak diketahui oleh para pelakunya. Dan dia hanya terjadi satu kali. Ini. Sifat mukjizat itu hanya terjadi satu kali. Contoh, pada proses pembelahan lautan. Itu kan hanya terjadi satu kali. Bukan di setiap perjalanan Nabi Musa itu, dia lihat lautan, ya sudah, dia belah-belah lautan. Begitu juga dengan Nabi Isa. Yang kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Di saat itu, Nabi Isa Allah jadikan mukjizat untuk dirinya untuk menghidupkan orang mati hanya untuk satu orang itu. Bukan dimaknai setiap ada orang mati di masa Nabi Isa itu dihidupkan semua dan sudah tidak ada orang mati. Mukjizat itu tidak terjadi berulang. Seperti itu dia. Nah, kecuali kalau memang yang terjadi berulang dan dikehendaki, diyakini memiliki kekuatan, itu merupakan sihir. Baik, sekarang di ayat ke-204. Oke, terima kasih. Ayat ke-204, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, coba dia. Mungkin kita di antaranya paling banyak mencari dalil tentang kewajiban menuntut ilmu itu, kita hanya bisa dapat di dalam hadis-hadis Nabi. Ada memang penyebutannya di dalam Al-Quran, tapi paling banyak pasti penyebutannya itu di dalam hadis. Tapi ayat ini merupakan satu dalil di mana mempelajari Al-Quran itu merupakan bagian daripada kewajiban. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, "Wa idza quri'al Qur'an",
Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Orang mendengarkan itu pasti dia memberikan waktunya untuk mendengarkan. Berarti secara tidak langsung Allah menyuruh kita untuk mempelajari Al-Quran. Memberikan waktu untuk mempelajarinya. Dan fastami'u wa ansitu, fastami'u yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar kita mendengarkannya. Bukan hanya sekedar ada orang baca, kemudian kita dengar. Tapi yang dimaksudkan dengan fastami'u pada ayat ini, kita memberikan waktu untuk mentadaburinya. Jadi itu yang dimaksud dengan fastami'u wa ansitu. Agar supaya apa? La'allakum turhamun. Kalau kita mendengarkan Al-Quran itu dengan seksama yang dimaksud dengan mentadaburinya, mempelajari maknanya, maka Allah akan berikan bagi kita la'allakum, semoga engkau akan Allah berikan turhamun, kasih sayangnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil kita harus memberikan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Maka merugi bagi kita ketika kita di dalam setiap harinya tidak pernah mempelajari isi Al-Quran, tidak pernah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah disebutkan pada ayat yang sebelumnya itu sebagai rahmat dan juga sebagai basair yang membuka hati pada kebenaran dan juga sebagai huda. Gitu. Kemudian mempelajari agama ini, menuntut ilmu ini, hukumnya wajib. Kalau mungkin kita ditanya hari ini, apa saja yang wajib-wajib itu? Maka kita hanya akan menyebutkan sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji jika mampu. Itu kita sebutkan. Yang ada semuanya di dalam rukun Islam. Padahal yang paling dasar dari rukun Islam itu, yang merupakan perintah wajib bagi kaum muslimin, adalah masalah ilmu. Itu paling penting atau paling dasar adalah masalah ilmu. Kenapa demikian? Contoh dalam masalah rukun Islam tentang syahadat. Ada orang yang dia tidak pernah mendengar Islam. Suatu ketika kemudian dia datang ke tempat pekerjaan, dia pindah ke luar negeri lah, yang dimana komunitas di luar negeri itu kebanyakan kaum muslimin. Masuk ke dalam satu tempat itu ada passwordnya, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, karena memang dia ingin masuk ke ruangan itu, maka dia ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, maka kemudian dia masuk. Jadi pertanyaan, apakah dia langsung menjadi seorang mu'alaf? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena bacaan yang dia baca itu, dia tidak tahu tujuannya. Yang dia tahu tujuannya hanya untuk masuk ke ruangan itu. Dia tidak tahu apa maknanya. Maka dalam masalah rukun Islam yang menjadi satu kewajiban dalam masalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seseorang itu harus memiliki ilmu terkait dengan masalah syahadat. Karena kenapa? Kualitas keyakinan itu akan lebih tinggi apabila diilmui. Bagaimana kemudian seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi di waktu yang bersamaan dia juga percaya dengan peramal, dia mendatangi dukun, percaya juga dengan penggandaan uang dan sebagainya. Berarti keyakinan dalam masalah asyhadu an la ilaha illallahnya itu rusak. Begitu juga dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kemudian ilmu tidak dimiliki dalam masalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka akan menyelisihi perintah Nabi dan juga meremehkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam perintah sholat. Selain daripada keyakinan, ilmu juga itu dapat meningkatkan kualitas ibadah. Kenapa? Kalau misalnya kita kurang dalam masalah ilmu, itu kita akan menganggap amalan yang kita lakukan itu sudah cukup. Padahal amalan yang kita lakukan itu masih kurang. Misalnya kita cuma sholat maghrib saja. Tidak sholat isya. Tidak sholat asar. Sudah kita anggap itu amalan yang terbaik bagi kita. Kita sudah sholat khusyuk di situ, dan kita tidak mengerjakan yang lain.
Itu tadi. Jadi ilmu ini merupakan bagian daripada peningkatan kualitas ibadah. Begitu di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Syaitan ataupun iblis itu ketika Allah sudah kutuk, dia akan mendatangi ke penjuru arah. Dari arah depan, arah belakang, arah kiri, maupun arah kanan. Arah depan, syaitan akan menggoda manusia dengan menjauhkan dia daripada akhirat. Seakan-akan negeri akhirat itu ataupun kematian bagi dia itu adalah negeri yang sangat jauh. Sebagaimana keyakinan orang-orang yang meyakini tentang reinkarnasi. Orang reinkarnasi itu seperti keyakinan Konghucu, keyakinan agama Hindu, itu kan reinkarnasi mereka. Saya pernah bertanya kepada mu'alaf dari Hindu. Saya tanya, bagaimana makna tentang surga dan neraka dalam kacamata Hindu? Mereka katakan kalau dalam kacamata Hindu, surga dan neraka itu negeri yang sangat jauh. Yang dekat bagi mereka itu kematian dan setelahnya adalah reinkarnasi. Jadi, syaitan ataupun iblis itu akan mendatangi manusia dan menggoda manusia dari arah depan dengan meyakinkan manusia bahwa negeri akhirat itu masih cukup jauh, maka bersenang-senanglah. Tidak perlu kau melakukan amalan. Itu arah depan. Kalau arah belakang, maka syaitan akan menggoda ataupun iblis akan menggoda dengan dibuatnya dunia ini semakin nikmat. Maka dia akan semakin lupa dengan negeri akhirat. Kalau arah kiri, akan dibuatkan dia menikmati yang namanya kemaksiatan. Makanya kalau kita nonton video di Facebook, itu bisa sampai 30 menit, 1 jam, 2 jam. Tapi kalau kita membaca tadabbur ayat, mendengarkan Ustadz Nauman, ataupun Ustadz-Ustadz yang lain, itu sudah 5 menit, sudah serasa seperti waktu 1 jam, waktu seperti 2 jam. Itu dijadikan kita nikmat dengan kemaksiatan. Kalau sudah ada seperti itu, maka introspeksi dirilah, muhasabah bagi diri kita, terutama diri saya. Kalau godaan yang sebelah kanan, syaitan akan ataupun iblis akan mendatangi dengan membisikkan bahwa amalan yang kita lakukan itu sudah sangat cukup. Tidak perlu lagi ditambah-tambah. Dan kita akan merasa aman dengan amalan itu. Misalnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kalau sholat maghrib saja sudah kita merasa cukup, padahal kita kemudian tidak menjalankan sholat isya, sholat asar. Puasa yang hanya harusnya 1 bulan di bulan Ramadan, kita sudah merasa cukup dengan 3 harinya saja. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan Ramadan, itu zakat fitrah, kita sudah merasa cukup padahal masih ada zakat pertanian, kalau kita memiliki pertanian, peternakan, kalau ada peternakan, perdagangan, kalau masalah perdagangan, kemudian ada zakat pertambangan, dan seterusnya. Itu juga dengan masalah haji. Itu. Nah, ini saya kembali lagi. Jadi, ilmu itu dapat meningkatkan kualitas ibadah. Maka dia dalam masalah rukun Islam, walaupun tidak disebutkan, dia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Karena kalau tidak, keyakinan ataupun amalan seseorang pasti rusak. Dasarnya karena dia tidak memiliki ilmu. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ini juga merupakan bagian daripada pembahasan masalah fikih. Jadi ada beberapa di masalah fikih ini menjadi dalilnya untuk setiap para imam ketika dia membacakan Al-Quran. Seperti di rakaat pertama sholat maghrib, rakaat kedua sholat maghrib, itu pun juga dengan sholat isya di rakaat pertama kedua dan sholat subuh, maka makmum itu cukup diam dan mendengarkan. Cukup diam dan mendengarkan saja. Ini merupakan dalil yang menyebutkan dalam masalah fikih ranah-ranah seperti ini. Pembahasan masalah fikih ada banyak pembahasannya dan ada banyak masalah perbedaan di antaranya. Yang penting kita mau untuk masuk ke dalam pembahasan-pembahasan tersebut. La'allakum turhamun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalau kita mau mentadaburinya. Jadi fastami'u itu di sini bukan hanya sekedar kita mendengar. Karena apa? Kita ini hampir tiap hari mendengarkan bacaan Al-Quran. Sudah banyak qori, sudah banyak tilawah di dalam Al-Quran yang suaranya itu indah-indah. Tapi kita hanya sebatas sampai pada suara indah saja. Kita hanya sebatas menangisi keindahan daripada suaranya imam. Suara imam itu indah sekali. Dan kita menangis. Kita hanya menangisnya hanya karena suaranya indah. Itu sebatas yang kita tangisi. Tapi beda dengan para sahabat. Mereka menangisi bukan karena suaranya. Tapi karena apa yang dibaca
apa tadaburnya, apa makna ayatnya. Jadi fastami'u wa ansitu, dalil merupakan kita harus memberikan waktu untuk mempelajari Al-Quran dan kemudian mencari makna-maknanya untuk kemudian Allah bisa memberikan rahmat. Semoga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-205, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat ke-205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dan rendah hati dan rasa takut. Wadhkur ini penyebutannya ada secara umum, maknanya ada secara umum, dan ada maknanya secara khusus. Kalau wadhkur itu, kalau secara khusus, itu kan zikir. Ada bacaan zikir pagi dan petang, ada bacaan zikir yang lebih berat timbangannya seperti subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian kalimat tahlil juga merupakan zikir. Kemudian kalimat takbir juga merupakan zikir. Murojaah hafalan juga merupakan zikir. Itu maknanya secara khusus. Tapi makna secara umum, wadhkur rabbaka ini, mengingat Allah ini artinya mematuhi segala bentuk perintah Allah. Kita menjalankan ketaatan kepada Allah, itu juga makna wadhkur rabbaka, mematuhi hukum-hukumnya dengan tidak melakukan kemaksiatan, itu juga makna wadhkur rabbaka, artinya kita mengingat Allah. Karena wadhkur rabbaka ini, mengingat Allah ini jangan hanya sekedar di lisan. Jadi bukan hanya sekedar di lisan, kita ucapkan la ilaha illallah, ataupun kemudian kita membacakan doa di zikir pagi. Misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, dan seterusnya. Ketika kemudian kita membacanya, tapi tadi kita datang juga ke dukun meminta kebaikan atau keselamatan kepada jimat-jimat yang kita simpan, tidak menggantungkannya kepada Allah. Padahal kita memohon kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Dan kita kemudian menggantungkan jimat. Jadi yang dimaksudkan dengan wadhkur rabbaka bukan hanya sekedar lisan. Bukan hanya kemudian kita berkumpul untuk mengucapkan zikir, tapi yang dimaksudkan sampai masuk kepada relung hati kita. Itu yang masuk pada basoir. Dan kemudian akan nampak pada penerapannya di kehidupan kita. Dalam masalah pelaksanaan ibadah yang kita semakin rajin kepada Allah, dan juga dalam masalah pemaparan, penerapannya adalah masalah muamalah. Akhlak kita bagaimana dengan orang lain. Itu wadhkur rabbaka secara umum, dan makna juga ada sebagian dari secara khusus. Dan kemudian dari makna secara khusus, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah, ada yang berzikir sampai kemudian mereka berzikir memunculkan rasa rendah hati mereka dan juga rasa takut. Ini teringat dalam sebuah hadis Nabi, 7 kaum yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya orang yang berzikir dalam keadaan senyap sendiri, dan dia kemudian menangisi dirinya sendiri. Jadi menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang akan mendapatkan naungan, yang di mana pada hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir juga ini harus membuahkan hasil sebagaimana yang tadi. Dalam masalah ibadah, hasilnya itu dia akan semakin rajin dalam masalah melakukan ketaatan dan meninggalkan yang namanya kemalasan, kelalaian. Nah itulah. Kemudian kita lanjut dulu di pembacaan ayatnya. Waddu nal jahri minal qaul. Dan tidak pula menyaringkan suara. Ini merupakan dalil yang mana zikir itu diucapkan secara sir. Diucapkan secara sir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu. Janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Ini asbabul nuzul ayatnya ini tentang Abu Bakar dengan Umar.
Rasulullah pernah mendatangi kedua rumahnya dan terdengar dari luar suaranya Umar itu kencang sekali dan suaranya Abu Bakar itu kecil sekali. Maka Rasulullah menyebutkan menyampaikan kepada mereka sesuai dengan ayat ini untuk mengeraskan yang kecil dan mengecilkan yang terlalu besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan masalah zikir itu jangan terlalu dinyaringkan. Bersabda kepada mereka, kepada orang-orang yang mengeraskan suaranya dalam berdoa, mengeraskan suaranya dalam berdoa, ya ayuhan nas, wahai manusia, tenangkanlah diri kalian, karena sesungguhnya kalian bukan berdoa kepada Tuhan yang tuli, tidak pula yang gaib, sesungguhnya Tuhan yang kalian seru Maha mendengar lagi Maha dekat, dia lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada pegangan pelana unta kendaraannya. Ini dalil dalam masalah zikir, kita harus wallahu a'lam dalam masalah fikih ya, tapi sesuai dengan dalam masalah ini sementara dulu, karena kita bukan pembahasannya ada dalam masalah fikih itu lebih dalam lagi. Itu kita ketika berzikir dalam suara yang sir gitu. Atau kemudian zikir itu di antara senyap dan nyaring lah. Karena ketika bacaan Al-Quran, ketika ada orang yang sholat duhur itu kan dia harus terdengar oleh telinga sendiri, bukan telinga orang lain. Jadi telinga sendiri. Jadi jangan terlalu dikeraskan dan jangan juga tidak ada suaranya. Jangan tidak ada gerakan bibirnya. Cuma dibaca dalam hatinya. Jadi kalau seperti dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu dia cuma baca di hatinya. Maka kata para ulama, sekalipun itu dalam sholat sunnah, minimal dia menggerakkan bibirnya. Dan jangan mengeluarkan suara sampai terdengar orang yang ada di sampingnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bil ghuluwi wal asal. Berzikirlah. Zikir itu dilakukan pada pagi dan petang. Jadi pagi dan petang ini dimaksudkan dengan senantiasa kita mengingat Allah. Kalau penyebutan pagi dan petang mungkin secara spesifiknya kepada zikir pagi dan petang yang diamalkan di waktu pagi dan petang itu. Tapi dalam makna yang lain ini dimaksudkan dengan kita senantiasa, karena zikir itu mengingat Allah, mematuhi perintah Allah, senantiasa mengingat Allah, beriman kepada Allah, mematuhi perintah Allah itu di setiap waktunya. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Jadi lalai yang dimaksudkan orang-orang yang lalai dari zikir. Bukan tiap hari juga kita 24 jam mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang dimaksudkan dengan jangan lalai dari zikir ini, jangan lalai dari ketaatan kepada Allah. Sehingga kemudian kita sudah melakukan kemaksiatan, malas kemudian beribadah, dan hal-hal yang lain. Ini yang dimaksud dengan melalaikan diri daripada mengingat Allah. Kemudian ayat yang ke-206, di ayat yang terakhir. Oke, terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-206, innal ladzina 'inda rabbik, sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu. Jadi orang-orang yang dimaksudkan pada ayat ini adalah para malaikat. Kan Allah sudah perintahkan tadi untuk senantiasa berzikir. Zikir yang ada secara bahasan umum, tadi yang saya sudah sebutkan, dan zikir yang secara khusus. Maka Allah menyebutkan di ayat ini, innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya mereka malaikat yang ada di sisi Tuhanmu. Ini para malaikat. La yastakbiruna an ibadatihi. Jadi malaikat ini adalah malaikat yang sangat dekat dengan Allah dan berada di kedudukan yang sangat tinggi. Mereka itu tidak mengingkari, tidak angkuh daripada beribadah kepada Allah. Jadi kalau makna zikir yang kita sebutkan di ayat sebelumnya itu makna yang secara umum, melaksanakan perintah, maka Allah mengingatkan bahwa sebenarnya kalau hanya sekedar
ketaatan, melakukan perintah, itu malaikat itu lebih taat daripada manusia. Secara bahasanya begini, sebenarnya Allah itu tidak butuh dengan zikirnya manusia, dengan ibadahnya manusia. Karena apa? Karena sudah memang ada makhluk yang senantiasa menyucikan dia, mensucikan dia, dan bertasbih kepadanya, yaitu para malaikat. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan perintah kepada Allah, mematuhi hukum-hukumnya Allah, senantiasa mengingat Allah, itu kembali manfaatnya kepada manusia. Dan jadi kalau semua manusia ini dari masa Nabi Adam, kemudian sampai hari kiamat, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan menambah sedikit pun kekuatan ataupun kekuasaannya Allah. Kekuasaan Allah itu sudah tetap dan itu maha kuasa, sudah di atas, paling di atas, dan kita tidak bisa mengukurnya lagi. Dan kebalikannya juga, kalau semua manusia ini mau ingkar kepada Allah, dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat, itu tidak akan mengurangi kekuasaan dan tidak akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah memang Allah sadarkan di dalam ayat yang ke-206 ini, bahwa kalau hanya sekedar Allah itu menginginkan zikir, Allah sudah cukup dengan para malaikat yang berzikir. Jadi kembali masalah zikir tadi, mematuhi perintah Allah, menjalankan masalah ibadah, terkait masalah ibadah. Itu kembalinya manfaatnya kepada manusia. Allah tidak butuh dengan manusia. Manusialah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian, ini, wa yusabbihunahu, mereka senantiasa bertasbih ataupun menyucikan nama Allah. Walahu yasjudun, mereka senantiasa bersujud kepada Allah. Kalau ada manusia yang tidak mau bersujud, sebenarnya manusia senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang dua hal yang menjadikan kita ini tidak mau mematuhi perintah Allah dan tidak menjalankan perintah Allah. Yang pertama, kesombongan. Kesombongan itu merupakan sifatnya iblis. Sifatnya iblis yang merasa dirinya lebih. Jadi ada Namrud itu. Namrud itu kan disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-258. Namrud itu tidak banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan namanya juga tidak disebutkan. Berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun itu banyak surat yang menyebutkan tentang Fir'aun. Karena apa? Fir'aun itu dia hebat dalam masalah retorika. Permainan kata-kata. Fir'aun. Kalau Namrud itu, memang kekuasaannya itu lebih besar daripada Fir'aun. Karena Fir'aun dia hanya menguasai Mesir saja. Sedangkan Namrud itu, para ahli sejarah menyebutkan, dia menguasai hampir seluruh dunia. Itu Namrud. Tapi kenapa Allah tidak menyebutkan banyak tentang Namrud? Karena Namrud ini, dia jadi raja hanya karena hartanya saja. Bukan karena kecerdasannya. Kalau hanya sekedar kecerdasannya, di ayat ke-258 itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan, kemudian dia memberikan contoh, kemudian Nabi Ibrahim membalikan lagi bahwa Allah itu menerbitkan matahari dari timur, maka silakan kau terbitkan dari barat. Itu sudah cukup dia di situ. Dia sudah tidak bisa menyebutkan apa-apa. Beda dengan Firaun. Firaun akan kemudian membalikkan lagi. Jadi salah satu sifat kesombongannya Namrud, dia punya kelebihan. Jadi kalau kita ini punya kelebihan, saya kembali kepada diri saya. Oh, saya ini kayaknya lebih berilmu. Kenapa saya mau duduk di majelisnya orang-orang yang tidak punya ilmu? Kenapa saya mau duduk di majelisnya orang-orang mu'alaf? Ini kembali kepada diri saya. Kenapa saya mau ikut-ikut pengajian di sana? Yang notabene belum punya apa-apa dan sebagainya. Padahal para sahabat itu sifatnya mereka, Allah berkahi ilmu mereka, sebagaimana disebutkan, ketika dibacakan satu hadis kepada mereka, yang sudah mereka paham makna hadis itu, maka mereka akan mendengarnya seakan-akan mereka tidak pernah mendengarnya. Ini sampai kemudian keberkahan ilmu masuk kepada mereka. Berbeda dengan Bani Israel yang banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Banyak merendahkan nabinya mereka, sumber ilmunya mereka. Mempermainkan nabinya mereka. Banyak bertanya. Yang tujuan pertanyaan mereka tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Bahkan sampai kemudian Nabi Musa menyebutkan di dalam Al-Quran itu, saya lupa ayatnya itu, kata Nabi Musa, sesungguhnya ini perintah dari Tuhanmu. Bukan Nabi Musa katakan,
ini harus dilakukan. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebutkan ini dilakukan. Mereka langsung kemudian mengerjakannya. Tapi kalau Nabi Musa, dia menggunakan Allah, penguatan. Ini dari Tuhanmu. Itu pun sudah disebutkan ini dari Tuhanmu. Mereka tetap tidak mau menjalankannya. Ini perbedaan antara para sahabat dengan Bani Israel. Begitu juga dengan dalam kisahnya Nabi Musa, di dalam Quran Surat Toha, dan di dalam Quran Surat Al-Kahfi. Dalam Quran Surat Toha, itu yang selalu kita sebutkan doa sebelum kemudian kita berbicara adalah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan di dalam Quran Surat Asy-Syu'ara juga, itu menyebutkan Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipilihkan Harun menjadi pendamping, karena dia menyebutkan bahwa dia menjelaskan kepada Allah bahwa saya ini tidak fasih, ya kan? Saya ini bicaranya kurang baik, maka pilihlah Harun menjadi pendamping saya. Ketika Allah memerintahkan untuk berhadapan dengan dengan Firaun, maka diucapkan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah dia ucapkan itu, di dalam Quran Surat Asy-Syu'ara, juga ada di dalam Quran Surat An-Nazi'at secara tidak langsung, dan juga ada di dalam Quran Surat Toha, diantaranya, Allah memberikan gambaran yang justru banyak berbicara kepada Firaun itu adalah Nabi Musa dibanding Harun. Karena dia mau merendahkan dirinya di hadapan Allah, di hadapan ilmu. Berbeda ketika peristiwa Nabi Musa pernah ditanya oleh seseorang, ya Musa, siapa orang paling berilmu di muka bumi ini? Nabi Musa karena memang sesuai dengan ukuran yang dia miliki, dia katakan anak. Dari situ kemudian Nabi Musa Allah menegurnya dengan menyuruh dia untuk mendatangi Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kemudian melakukan perjalanan dengan Nabi Musa pada 3 peristiwa. Setiap perjalanan di yang pertama, kedua, ketiga, Nabi Musa kemudian protes. Dari pertama dilubangi perahu, kemudian yang kedua dibunuh anak kecil, yang ketiga disusun kembali rumah yang dimana di tempat itu Nabi Musa tidak mau diberikan makan karena sudah melakukan perjalanan cukup jauh. Nabi Musa katakan, kenapa engkau membunuh? Kenapa engkau melubangi perahu? Kenapa engkau membangun rumah yang kau tidak diberi makan di situ? Ini menunjukkan dia tidak tahu apa-apa. Lantas kemudian Nabi Khidir menyebutkan apa alasannya. Dan Nabi Khidir itu hanya tahu pada 3 peristiwa itu. Nabi Khidir bukan orang yang tahu tentang masa depan. Nabi Khidir Allah utus untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Dan tidak ada lagi setelah itu tentang Nabi Khidir, dan dia tidak lagi hidup di hari ini. Karena yang hidup di hari ini, tinggallah Nabi Isa, itu pun dia masih di atas langit sana. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu. Nah, ketika itu, baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa. Jadi ilmu itu akan mendatangi seseorang apabila dia mau merendahkan dirinya. Keberkahan ilmu akan mendatangi dirinya apabila dia mau merendahkan dirinya, tidak menyombongkan diri di hadapan ilmu. Ini nasihat bagi saya paling utama. Dan yang kedua, ilmu itu tidak akan mendatangi orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai di antaranya adalah orang-orang yang malas. Malas, rebahan setiap harinya. Adapun misalnya dia rebahan, duduk santai, yang dia nonton cuma hal yang sia-sia saja, yang tidak mengandung ilmu, yang tidak memiliki manfaat, sehingga dalam setiap satu harinya itu dia menghabiskan waktu yang tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini ada sujud tilawah, yang mana apabila seseorang itu membacanya maka dia harus bersujud, dan apabila orang yang mendengarkannya pun diberikan pilihan, dia boleh bersujud ataupun tidak. Ini ada dalam masalah pembahasan fikih. Demikian pembahasan saya. Itu. Dan jangan menganggap kebiasaan, menganggap biasa kemalasan, karena itu bagian daripada kefuturan. Sudah 1 hari tidak baca Quran, ditunda-tunda waktu sholatnya. Demikian Mbak Faiza, terima kasih atas pendampingannya menjadi moderator. Saya kembali ke moderator. Ya Mbak Faiza. Terima kasih. Ya. Baik, jazakallahu khairan Pak Mujiono untuk pemaparan materinya. Teman-teman semua, kita sekarang di sesi diskusi, bisa menyampaikan kalau misalnya ada pertanyaan ataupun sharing juga.
Buat teman-teman yang ingin menanyakan bisa raise hand ataupun disampaikan via kolom chat ya. Dan mungkin sembari menunggu, ini saya undang Pak Heru. Mungkin ada sharing yang ingin disampaikan ataupun refleksi yang ditambahkan, Pak. Ya, alhamdulillah, Ustadz Mujiono, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan, Ustadz, atas sharingnya yang insya Allah sangat bermanfaat. Ini saya hanya akan nambah dikit aja terkait ayat ke-204 yang wa idza quri'al Qur'an itu. Jadi pernah muncul pertanyaan pada diri saya sendiri, ayat ini sifatnya umum. Tadi Ustadz Mujiono sudah menjabarkan, bahkan beliau mengelaborasi lebih jauh bahwa ini merupakan dalil untuk kita wajib menuntut ilmu, tentunya ilmu Al-Quran. Nah, khusus terkait redaksi ayat itu sendiri kan kita diminta untuk diam, tenang, mendengarkan gitu kan. Nah itu sempat muncul pertanyaan dalam diri saya, apakah diam, tenang gitu, mendengarkan oke gitu kan. Terus tentu saya kalau kita di komunitas teman Alihan kita berusaha untuk connect with the Quran. Jadi ya supaya connect ya kita paham gitu kan. Ya maksudnya apa nih? Terus nah story morning seperti ini kan kita berusaha untuk lebih dalam lagi kira-kira pesan apa yang terkandung di ayat Al-Quran itu kan gitu. Nah terus yang pertanyaan yang pernah muncul itu setenang atau sediam atau seperti apa gitu. Apakah cukup connect with the heart gitu, hati, terus akal, pemikiran, pemahaman gitu, atau ada sesuatu yang mungkin atau perilaku atau behavior yang mungkin perlu dilakukan gitu, atau respons terhadap ayat itu. Dan tadi Ustadz Mujiono juga sudah menjelaskan terkait ayat yang terakhir yang dibahas pada kesempatan pagi ini, yaitu salah satu dari ayat-ayat sajdah yang di mana itu kita mestinya sujud tilawah. Ustadz Nu'man juga ketika membahas ayat sajdah itu suka ini ya, beliau dengan murid-muridnya ya ada prolognya juga. Jadi kadang ada yang langsung gitu ya, begitu ayat sajdah langsung tersungkur sujud gitu. Ada juga Ustadz Nu'man yang di salah satu sesinya itu beliau kasih prolog as we are approaching ayat sajdah gitu, terus let's make sujud gitu. Nah, terus beliau bersama murid-muridnya sujud tilawah. Nah itu kan berarti ada satu respons terhadap sebuah ayat. Ya. Ayat-ayat sajdah kan luar biasa gitu, sehingga akhirnya kita sujud. Walaupun terus pendapat ulama macam-macam ya. Ada yang berpendapat sunat ya. Jadi ya sebaiknya sujud, karena kita ini juga sujudnya masih kurang gitu kan. Kita termasuk yang tadi Bang Mujiono juga menyinggung tentang kemalasan gitu, kemalasan kita kadang sujud aja malas gitu pada saat baca ayat sajdah. Ini juga maksudnya kita biasakan. Nah saya juga terbiasa itu, tapi memang ini hukumnya sunat, jadi artinya kita juga perlu kehati-hatian bahwa kalau mewajibkan itu juga malah kita bisa against the principle. Jadi kan nggak boleh mewajibkan apa yang sudah ditentukan oleh ulama bahwa itu sunat. Tapi memang sebaiknya ya kita lakukan sujud itu. Nah kembali ke pertanyaan saya tadi yang ini pertanyaan pada diri sendiri yang akhirnya sudah terjawab bahwa ayat Al-Quran itu setenang apa, sediam apa terkait 204 ini itu memang ada ayat-ayat tertentu yang seharusnya kita justru tidak diam. Artinya gini, tidak diam artinya terus menyangkal atau terus apa ini karangan Muhammad gitu ya, kalau orang-orang kafir musyrik pada saat itu. Ya, kita nggak seperti itu, tapi maksudnya dia mendengarkan, tapi ternyata ada ayat-ayat yang memang membutuhkan respons dari kita. Dan itu tercermin dari ayat-ayat sajdah yang tersebar di beberapa tempat di Al-Quran. Jadi kita perlu merespons ayat itu dengan melakukan sujud tilawah dan membaca bacaan doa sujud tilawah. Lalu yang juga akhirnya saya temukan juga adalah, dan ini juga dari
ulama dan juga dari kitab. Setidaknya ada kitab Itqan fi Ulumil Quran dan juga di Sunan At-Tirmidzi. Itu ada sekelompok jin yang ketika Rasulullah membacakan Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, surat Ar-Rahman itu, surat ke-55. Itu kan beberapa kali terulang itu, diulang ayat-ayat Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Itu jin bereaksi, jadi merespons dengan la bisya'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Terus ketika Rasulullah habis itu membacakan surat Ar-Rahman, terus membacakan Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban kepada para sahabat, terus sahabat diam tenang mendengarkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, ansitu itu kan la'akum turhamun. Nah itu Rasulullah justru memberikan feedback kepada para sahabat, kamu nggak kayak jin. Jadi di kitab Sunan At-Tirmidzi itu, jadi Rasulullah agak kecewa gitu dengan para sahabat yang diam aja gitu. Karena seharusnya merespons. Jadi kok kalah sama jin kamu? Jin aja merespons kok. Aku membaca Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, mereka la bisya'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Kok kamu kok diam aja gitu? Jadi ini juga menarik ya. Jadi kembali ke hasrat kita untuk connect with the Quran. Jadi Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban itu kan maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan gitu kan. Terus kita diam aja gitu. Nah itu menurut Rasulullah dari Sunan At-Tirmidzi itu lebih baik untuk merespons, jadi mengkonfirmasi. Kita kan di dunia modern ini belajar afirmasi gitu kan. Ya aku harus berhasil, aku harus dan sebagainya itu afirmasi. Nah, ketika Allah menanyakan maka nikmat Tuhanmu manakah lagi yang kamu dustakan, harusnya kita kan afirmasi kan. Enggak ya Allah, tidak ada satupun gitu kan. La bisya'in, tidak ada satupun min ni'amika dari nikmatmu, ya kan. Rabbana nukadzibu falakal hamdu. Yang kami dustakan gitu. Bagimu segala puji dan terima kasih. Jadi pertanyaan saya itu sudah terjawab. Alhamdulillah sudah terjawab akhirnya dengan adanya ya setidaknya dua contoh sederhana. Jadi ada ayat sajdah yang membuat kita sebaiknya melakukan sujud tilawah dan baca-bacaan doa sujud tilawah, sujud wajilladzi khalaqa wa syaqqa sama wa basar bihauli wa quwwatihi itu. Atau ada juga Imam Nawawi juga boleh juga bacaan yang biasa kita baca pada saat sujud subhana rabbiyal a'la itu juga oke gitu. Dan contoh lagi yaitu yang dari Rasulullah yang agak kecewa dengan para sahabat ketika dibacakan Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, sahabat diam aja. Ya, diam dan tenang itu sudah sesuai sebenarnya dengan Al-A'raf 204. Tapi ternyata ada ayat-ayat tertentu yang memang membutuhkan respons yang lebih dari itu. Maka nikmat Tuhanmu manakah lagi yang kamu dustakan. Tadi di awal juga Ustadz Mujiono juga di pembukaan itu kan betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah gitu kan. Nah itu kan sebagai bukti bahwa kita tidak menyangkal luar biasanya nikmat Allah itu ya ketika dibacakan Fabi ayyi ala ya kita langsung bisa merespons dengan la bisya'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Saya kira itu sedikit saja tambahan ini terkait refleksi saya yang pernah saya lakukan terkait setenang apa, sediam apa pada saat dibacakan ayat Al-Quran. Dan khusus untuk Al-A'raf 204 itu saya juga sudah pernah melakukan studi dari beberapa kitab tafsir ya, setidaknya Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan At-Tabari itu memang arahnya ke arah pada saat sholat gitu ya. Pada saat sholat, pada saat khutbah Jumat, ada juga yang membaca. Ada juga pendapat itu mutlak ya. Jadi pembacaan Al-Quran secara mutlak, jadi tidak harus tapi sebagian besar yang sudah saya pelajari itu terkait dengan pada saat sholat. Karena dulu zaman-zaman awal Islam itu kan para sahabat juga awal-awalnya juga masih belajar Islam sehingga mereka ketika ketemu dalam sholat itu yang ngobrol dulu gitu, salam dulu ya, saling uluk salam gitu. Padahal imam lagi baca ayat gitu kan. Nah terus assalamualaikum, kayak halo gitu kan dan seterusnya. Nah, terus akhirnya Rasulullah mengingatkan setelah sholat bahwa ketika dibaca Al-Quran diam, dengarkan, tenang gitu, simak, itu perhatikan. Jadi jangan berketemu lagi kita ya dulu seperti itu. Jadi saya pernah mendengar Gus Baha juga dulu tuh zaman para sahabat seperti ketika kita melihat anak-anak kecil gitu kan yang sholat di masjid gitu terus ketemu terus ngobrol ada ngobrolnya gitu. Jadi nggak mendengarkan itu walaupun beruluk salam secara Islam sekalipun ya, tapi ketika itu sedang ada pembacaan ayat Al-Quran pada saat sholat. Nah
Nah, turunlah ayat itu di beberapa kitab tafsir diceritakan seperti itu. Jadi turunnya karena itu, saya pikir itu, saya dulu pernah berpikir, kayak itu kalau menjelaskan tuh mungkin pakai cerita-cerita itu, terus mempertanyakan gitu kan, saya ini ceritanya benar apa enggak. Begitu saya sudah agak kenal dengan kitab-kitab gitu ya, itu akhirnya ketemu sendiri. Oh ternyata ada di kitab ini, oh ternyata ada di kitab, benar itu berarti itu ilmunya mantap sekali. Jadi memang asalnya dari kitab, mungkin terus diturunkan dari kiai satu ke kiai yang lain dan seterusnya. Terus mungkin kitabnya sudah nggak disebutkan lagi, tapi cerita itu benar adanya dan memang sahih ada di kitab-kitab. Jadi ngobrol saat sholat itu juga pernah terjadi pada saat zaman sahabat, sehingga akhirnya perlu diingatkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Saya kira itu sedikit tambah dari saya. Terima kasih, kembalikan, silakan Mbak Faiza. Ya, jazakallahu khairan katsiran Pak Heru untuk refleksinya, juga sharing buat kita di sini. Izin membacakan ya untuk kolom chat. Di sini dari Bu Tanti, Afwan, ayat terakhir itu masih di Al-A'raf. Iya, Al-A'raf ayat 206, mungkin tadi ada typo ya. Harus Al-A'raf. Terus dari Pak James, izin bertanya untuk Ustadz Mujiono nih, mungkin di luar materi, tapi izinkan mengambil kesempatan dalam forum yang insya Allah diberkahi Allah. Amin. Bagaimana menghadapi anak kecil yang terkadang tutur kata serta sikapnya kasar terhadap orang tua? Mungkin Pak Mujiono bisa membantu untuk menjawab nih pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Faiza dan nanya. Ini merupakan saudara saya juga dari Gorontalo, Mbak Faiza. Tapi beliau sekarang ada di Kendari, Bombana. Masya Allah. Pertanyaan tentang tutur kata yang sikapnya keras kepada atau kasar terhadap orang tua. Jadi begini, di anggota tubuh kita ini, di badan kita ini, ada dua yang menjadi jendela. Yang pertama adalah mata, dan yang kedua itu adalah telinga. Penentu nanti, ini kembalinya kedua ini, telinga dan mata. Jadi apa yang masuk ke mata kita, ini secara umum ya, mau anak kecil, mau orang dewasa, orang tua, ini kembalinya ke sini. Apa yang masuk ke mata kita, ataupun apa yang masuk ke telinga kita, itu akan terbawa kepada pikiran kita. Dan pikiran itu akan mempengaruhi hati kita. Kalau sudah hati terpengaruh, maka hasilnya itu akan nampak dari apa yang keluar dari lisan kita, maupun perbuatan di tangan ataupun kaki kita. Begitu juga kalau misalnya kita setiap harinya mentadaburi Al-Quran. Yang kita lihat dengan mata kita, itu Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, kita hadiri majelis Al-Quran walaupun online seperti ini. Kita mendengarkan juga bahasan-bahasan tentang Al-Quran walaupun online seperti ini. Maka itu akan tertanam di pikiran kita. Dan itu juga akan mempengaruhi nantinya adalah hati kita. Hasil dari apa yang terisi di mata dan telinga kita, itu nanti hasilnya akan berefek, ataupun hasilnya akan kita bisa lihat dari lisan kita, dari tangan kita, ataupun dari perbuatan kita. Nah, begitu juga misalnya kalau kita biasanya sering hanya mendengar musik. 24 jam kita dengar musik, nonton musik, yang tertanam di pikiran kita itu masalah musik. Hati kita juga begitu. Maka yang keluar di lisan kita adalah musik, naik motor musik, naik mobil juga nyanyi, sedang melakukan aktivitas juga nyanyi, bahkan di kamar mandi juga, di toilet juga nyanyi. Perbuatan kemudian seperti seakan-akan artis papan atas ketika di toilet, itu karena memang apa saja yang masuk kepada tadi sebelumnya di jendela telinga, di jendela kita, telinga maupun mata kita. Maka bagaimana kemudian bersikap terhadap anak yang kasar terhadap orang tuanya, maka harus dikendalikan pada telinga dan matanya. Apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Karena itu nanti akan berefek pada pikiran dan hatinya. Itu hasilnya nanti akan juga berubah pada tangan, perbuatan maupun lisannya. Jadi kalau kita misalnya ingin memperbaharui, memperbaiki lisan anak-anak kita yang kasar, perbuatan anak-anak kita, saya bilang anak kita ya,
maka akan dipengaruhi, diawali dulu dengan apa yang harus kita masukkan kepada telinga ataupun mata daripada anak-anak kita. Saya pernah mendapati, saya baru-baru ke rumah sakit menjenguk mertua saya yang selagi sakit parah sekarang. Saya dapati ada seorang anak yang hilang. Ada anak yang hilang, kemudian anak itu sudah menangis meraung-raung, pokoknya sudah menangis dengan kerasnya. Lalu kemudian ada orang tuanya, ada ayahnya datang. Sudah kira-kira sekitar 15 menit atau 20 menit, ayahnya itu datang, bertanya itu di rumah sakit itu. Lihat anak saya, ada yang katakan tadi ke sini. Dia cari lagi. Lihat anak saya tadi ke sini dan ke sini. Ternyata dia lihat agak dari jauh. Ada anaknya, kemudian dia panggil. Adik, sini Dik. Ini Dik. Sudah, ketika sudah semakin dekat, bapaknya itu langsung sederajat dengan anaknya, artinya jongkok begitu. Kemudian dia peluk anaknya itu. Itu akan mempengaruhi nanti psikologi anaknya. Karena itulah yang dia lihat dari bagaimana bapaknya menyikapinya, melihatnya, kemudian dia mendengar bagaimana ayahnya tenang. Itu yang saya lihat di rumah sakit. Bayangkan kalau misalnya itu cara menyikapi ayahnya ketika sudah kemari anaknya, dari mana saja kau? Sudah dipukul, dibanting. Kok ini memang tidak dengar sekali. Itu sudah yang tertanam pada pikirannya, tertanam pada hatinya, dan itu yang nanti akan keluar dari lisannya. Dan perbuatannya juga akan demikian. Begitu, Pak James. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mujiono. Di sini ada refleksi juga dari Bu Hafni, tapi sebelumnya saya undang Kak Siti juga ya. Ini raise hand. Kak Siti mungkin bisa disampaikan nih. Ya, terima kasih Faiza, Ustadz Muji, terima kasih yang mengeksplor bagian ayat terakhir dari surat Al-A'raf. Saya ada pertanyaan ini, Ustadz, doa-doa di dalam Al-Quran kan dari para nabi itu semua dalam bahasa Arab ya. Seperti doa Nabi Musa, Robisrohli Sodri yang kita pakai, kita mengikuti dengan bahasa Arab. Padahal tidak seluruh nabi menggunakan bahasa Arab. Nah, apakah ini Allah memang maksudnya mengubah dulu yang diucapkan misalnya oleh Nabi Ibrahim, kemudian ataupun Nabi Soleh dan Nabi Musa itu kemudian dibuat dalam bahasa Arab gitu, karena tidak semua nabi, dan yang nabi dari Arab kan hanya sedikit ya. Itu Ustadz, saya ingin tahu dari konteks doa di dalam Al-Quran yang seluruhnya ya pastinya bahasa Arab. Terima kasih Ustadz Muji. Ya, terima kasih Kak Siti dari Ustadz Muji. Selangsung. Ya, terima kasih Mbak Siti. Jadi memang pernah ada pertanyaan begini, Ustadz, apakah Allah itu menggunakan bahasa Arab, hanya bahasa Arab saja? Jadi dia mengilmui ataupun berpikir secara sendiri bahwa Allah itu berbahasa Arab. Dengan dalih dia melihat Al-Quran diturunkan dalam kondisi berbahasa Arab. Itu. Padahal tidak demikian. Allah itu menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab karena memang diturunkan pada orang-orang Arab. Kalau misalnya dia diturunkan pada orang-orang Indonesia, maka Allah akan menurunkannya juga dengan bahasa Indonesia. Kalau Allah turunkan Al-Quran pada orang-orang yang ada di Inggris, katakanlah Nabi Muhammad itu di Inggris, maka akan diturunkan dengan bahasa Inggris. Hanya karena memang Al-Quran itu diturunkan di Arab, maka dia Allah turunkan dalam bahasa Arab. Jadi bukan berarti Allah itu berbahasa Arab. Satu. Kemudian yang kedua, setiap doa-doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi, sebagaimana tadi yang saya juga sebutkan, bahwa wahyu itu yang diturunkan oleh Allah disesuaikan dengan bahasa yang diturunkannya wahyu tersebut. Jadi kalau sama Nabi Musa, diturunkan berdasarkan dengan bahasa Ibrani, ataupun sama Nabi Isa. Dengan jumlah ada sebanyak 124.000 nabi, yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25 nabi saja ataupun 26 nabi saja, itu penurunan wahyu kepada para nabi itu
dalam bahasanya disesuaikan dengan di mana diturunkan wahyu tersebut. Nah, kemudian dalam masalah doa. Dalam masalah doa, maka setiap doa yang dibacakan oleh para nabi itu, dia bukan berbahasa Arab, tapi berbahasa sesuai dengan bahasa yang ada pada kondisi mereka di waktu di masa itu. Nanti kemudian Allah kabarkan pada nabi dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, itulah kemudian Allah menjelaskan kepada nabi di dalam Al-Qur'an doa-doa apa saja yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan doa ini merupakan salah satu bukti kemukjizatannya Al-Qur'an. Kenapa demikian? Pertama, jarak antara misalnya Nabi Musa yang Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani itu kan merupakan doa. Itu jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu saja sudah 600 tahun. Belum jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Bisa lebih daripada ribuan tahun. Tapi kemudian Allah kabarkan doa itu kepada Nabi Muhammad. Yang mana di waktu Allah kabarkan itu sudah jaraknya cukup jauh. Pasti Nabi Musa juga berdoa tidak dibilang-bilang ke orang, saya berdoanya begini, saya berdoanya begini, saya berdoanya begini. Ingat-ingat ya, turun harus sanadnya sampai ke Nabi yang terakhir. Tidak demikian. Kemudian Nabi Musa pasti berdoa dalam keadaan dia tidak ingin ria agar supaya orang lain mendengarnya. Pokoknya dia baca untuk keyakinan dirinya. Dan tidak ada orang yang melihat dia ketika dia berdoa. Bolehlah orang melihat dia misalnya di waktu itu, Allahu a'lam ya. Tapi kemungkinan besar tidak mendengar apa yang dia bacakan. Kemukjizatannya Al-Quran mengabarkan doa itu yang mana tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Padahal jaraknya cukup jauh, tidak ada CCTV, tidak ada perekam di waktu itu. Tapi Allah sebutkan semua nabi, ada doanya Nabi Zakaria, ada doanya Nabi Ayub, ada doanya Nabi Musa, dan ada doanya Nabi Soleh, dan doa dari nabi-nabi yang lain. Juga doanya Nabi Adam, yang dimana tidak ada manusia sebelum dia. Hanya dia sendiri. Itu lebih jauh lagi jaraknya. Tapi Allah sebutkan lagi doanya Nabi Adam tersebut. Ada lagi permintaannya iblis. Kan? Permintaannya iblis yang ada di dalam Quran surat saya lupa ayatnya itu, dia ingin meminta ditangguhkan, itu kan tidak ada manusia yang mendengarnya kecuali hanya Allah dengan dia, sedangkan dia dalam keadaan gaib. Tapi kemudian Allah kabarkan doa itu kepada kita di hari ini. Jadi bukan berarti iblis juga pakai bahasa Arab. Tapi bahasa yang dia gunakan adalah bahasa untuk dianya. Begitu juga dengan Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Pak Mujiono untuk jawabannya. Di sini saya bacakan dulu ya komentar dari refleksi dari Bu Hafni Muhtar. Alhamdulillah dapat ilmu yang bermanfaat dalam kajian pagi ini, sangat bermanfaat Ustadz. Saya merasa duduk di majelis ilmu offline mendengarkannya. Jelas detail dan masuk hati, banyak peningkatan dalam hal ibadah, amal soleh, dan zikir yang masih harus ditingkatkan. Jazakallahu khairan Ustadz Mujiono, barakallahu fika. Dan mungkin ini pertanyaan penutup ya dari Pak Noprianto. Afwan, Ustadz bertanya tentang wajibnya belajar ilmu agama sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 204. Bagaimana cara kita dalam bersikap jika rasa pesimis dalam ilmu itu menghinggapi diri kita atau orang lain, Ustadz? Mungkin ini pertanyaan penutup sekaligus dari Pak Mujiono, nanti untuk rangkuman penutupnya juga bisa langsung disampaikan untuk kita di sini karena sudah jam 7 ya. Dipersilakan Pak Mujiono ya. Oke. Rasa pesimis dalam menuntut ilmu. Pertama begini. Harus menanamkan di dalam diri bahwa bagian daripada ilmu itu, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Ini untuk menghindari yang namanya pesimis. Nah, karena merupakan bagian daripada kewajiban, harus juga diturunkan lagi turunannya. Dia merupakan kewajiban yang bisa meningkatkan kualitas keyakinan dan juga bisa meningkatkan kualitas ibadah. Turunkan lagi dari masalah kualitas keyakinan dan ibadah. Paling utama adalah keyakinan kita dan juga amal ibadah kita. Turunkan lagi, paling utama kita bisa mendapatkan keistiqomahan
dan juga bisa Allah matikan dalam keadaan istiqomah dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itu turunannya. Jadi rasa pesimis itu kita bisa akan menghindarinya apabila kita bisa mengetahui tujuan kita mempelajari ilmu ini. Untuk diri kita secara pribadi, agar bisa istiqomah di atasnya, dan bisa mendapatkan sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, amin, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi motivasinya kita. Tapi kalau kita punya niat yang lain, itu justru bisa akan mendatangkan pesimisnya kita. Karena apa? Kalau mau dilihat soal masalah pesimis, Nabi Musa itu dari kalangan orang-orang di masa Firaun itu adalah kalangan orang rendahan, orang bawahan. Sudah tidak punya hartanya, tidak punya pamornya, tidak punya jabatannya, yang dia punya cuma tongkatnya. Kalau kita lihat di kondisi hari ini, orang seperti Nabi Musa itu kalau kita menilainya secara sisi material, dia bukan orang yang terpandang, bukan orang yang terhormat. Sudah bukan terpandang, tidak punya hartanya, tidak punya jabatannya. Sekalinya dia bicara, malah menasihati presiden, menasihati gubernur. Kalau hanya kita memang mengedepankan pesimis, maka Nabi Musa sudah pesimis dari awal. Tapi memang Allah sudah perintahkan untuk kemudian dia meluruskan niatnya. Karena itu merupakan perintahnya juga Allah. Maka dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam menuntut ilmu, agar terhindar dari pesimis, kita harus tahu niat kita, luruskan niat, dan kemudian kita juga harus tahu tujuan kita. Ini nasihat untuk diri saya sekalian. Sebagai kesimpulan, sebagai penutup di hari ini, mari kita mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu bagian dari apa yang diturunkan oleh oleh Allah kepada Nabi, dan itu bermanfaat bagi kita sekalian. Kenapa bermanfaat? Karena itu penentu kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Arah pandang kita terhadap dunia ini itu bisa akan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita jauh daripada Al-Quran, maka arah pandang kita juga akan terbalik dari apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Kalau sudah tidak sesuai dengan Al-Quran, maka tentulah Allah tidak akan memberikan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Berikan waktu kita untuk mempelajari Al-Quran setiap hari, bahkan sampai kita mati. Itulah yang kenapa ketika Rasulullah diturunkan Al-Quran di usia 40 tahunnya, beliau diturunkan terus sampai nanti selesai diturunkannya Al-Quran, beliau mati. Artinya sepanjang beliau hidup, beliau tidak pernah meninggalkan dirinya daripada mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Bukan berarti juga kita sudah tidak mau bekerja. Bukan. Silakan bekerja, silakan dengan keluarga, silakan melakukan aktivitas yang lain. Tapi jangan lupa perkara yang wajib dari agama kita juga diantaranya menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Mbak Faiza? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Pak Mujiono ya untuk sharingnya. Semoga ilmunya ini bermanfaat ya buat kita semua sebagai pengingat nih untuk kewajiban menuntut ilmu agama. Baik, tadi sudah ditutup juga ya dengan doa kafaratul majelis dari Ustadz Mujiono. Insya Allah kita bertemu kembali dalam story morning di pekan depan. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran buat teman-teman semua yang telah hadir.